Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya, bertemu lagi dalam Matematika Mudah. Kali ini kita akan membahas tentang volume tabung dan pembahasan soal asik mencoba di halaman 172 buku Senang Belajar Matematika untuk SDMI kelas 5. Yang pertama, kita akan membahas dulu tentang menentukan volume tabung atau silinder. Tabung atau silinder, banyak sekali benda-benda di sekitar kita yang bentuknya seperti tabung atau silinder. Perhatikan gambar berikut. Ini gambar kaleng susu, gambar celengan, dan sebagainya, botol air minum. Banyak benda-benda di sekitar kita yang berbentuk tabung. Ada drum juga, dan sebagainya. Gambar di atas adalah kaleng pengemas bahan kebutuhan rumah tangga yang memiliki bentuk tabung atau silinder. Gambar tangki minyak berbentuk tabung atau silinder. Tabung minyak. Benda apa saja di sekolahmu dan di rumahmu yang berbentuk silinder. Jadi masih banyak dalam kehidupan sehari-hari kita yang benda-benda yang masih berbentuk tabung ataupun silinder, seperti tempat botol air minum dan sebagainya. Mungkin masih ada benda-benda di sekitar kita yang adik-adik tahu, yang benda-benda yang berbentuk tabung. Silakan tuliskan benda-benda di sekitar kita yang berbentuk tabung di kolom komentar kita di bawah. Kita lanjut lagi untuk menentukan volume tabung atau silinder. Perhatikan gambar tabung berikut. Di sini adalah jari-jari. Kalau sampai dari ujung ke sini adalah diameter, dari separuhnya adalah jari-jari. Yang ini adalah tinggi tabung. Mencari volume tabung hampir sama dengan mencari volume prisma. Itu luas alas dikalikan dengan tinggi tabung. Bedanya dengan prisma, kalau prisma alasnya ada yang berbentuk segitiga, ada yang berbentuk segi 4, segi 5, dan sebagainya. Tapi kalau tabung alasnya berbentuk lingkaran. Jadi kita gunakan mencari luas lingkaran. Jadi luas alasnya berbentuk lingkaran kali tinggi. Jadi volume tabung sama dengan luas alas kali tinggi tabung atau tinggi. Luas alas atau alas yang berbentuk berarti luas lingkaran, alasnya bentuk lingkaran berarti luas lingkaran dikali tinggi. Luas lingkaran rumusnya VR kuadrat atau 1/4 VD kuadrat. Dan yang kita gunakan VR kuadrat dikali V. Nilainya adalah 22/7 atau 3,14. R ini adalah jari-jari sebanyak 2 kali, berarti jari-jari dikali jari-jari dikali tinggi. Jadi di sini adalah tinggi tabung. Jadi volume tabung adalah rumusnya VR kuadrat kali D atau 1/4 VD kuadrat dikali D. Tergantung yang diketahui soal. Apabila diketahui jari-jari, kita gunakan VR kuadrat. Apabila diketahui diameter, kita gunakan 1/4 VD kuadrat. Jadi volume tabung adalah V sama dengan V dikali R kuadrat dikali D. Keterangan: V adalah volume tabung, R adalah jari-jari alas tabung, D adalah tinggi tabung. V adalah nilai perbandingan keliling dan diameter lingkaran yang besarnya mendekati 22/7 atau 3,14. Kita gunakan 22/7 apabila jari-jari atau diameternya itu kelipatan 7, yaitu 7, 14, 21, 28, 35, dan seterusnya. Pokoknya apabila dia R-nya kelipatan 7, maka kita gunakan V-nya 22/7. Tapi apabila jari-jari ataupun diameternya bukan kelipatan 7, kita gunakan V-nya yaitu 3,14. Jadi pahami ya adik-adik ya, apabila kita gunakan V-nya 22/7 apabila jari-jarinya kelipatan 7, yaitu 7, 14, 21, 8, 35, 2, dan seterusnya. Apabila tidak kelipatan 7, kita gunakan V-nya 3,14. Lihat contoh soal. Hitunglah
volume tabung di bawah ini. Kita lihat di soal, jari-jarinya yaitu 7 cm, tingginya adalah 20 cm. Jadi penjelasannya volume sama dengan V dikali R kuadrat dikali T. Kita lihat R-nya yaitu 7, berarti kilipatan 7, berarti kita gunakan V-nya 22/7. 22/7 dikali 7 dikali 7 dikali 20. Tingginya 20, jadi jarinya adalah 7. Jadi 7 bagi 7 bisa kita sederhanakan 1. 7 bagi 7 1, berarti 22 kali 7 dikali 20. 22 kali 7 154. 154 dikali 20 3080. Jadi volume bangun di atas adalah 3080 cm kubik. Ketahui dari contoh 1, jari-jarinya adalah 7, tingginya adalah 20, maka ditanyakan adalah volume. Volume sama dengan V dikali R kuadrat dikali T. V-nya adalah 22/7 dikali 7 dikali 7 dikali 20. Berarti 7 sama 7 sama-sama kita coret, habis, berarti sama 1. 2 kali 7 154. 154 dikali 20 3080. Jadi volume bangun di atas adalah 3080 cm kubik. Bisa dipahami ya adik-adik ya untuk contoh 1. Kita lanjut lagi ke contoh 2 menggunakan V-nya 3,14. Yaitu soalnya, hitunglah volume silinder yang berdiameter 20 cm dan tinggi 30 cm. Nilai V-nya adalah 3,14. Diketahui diameternya 20, berarti jari-jarinya setengah dari diameter. Berarti diameter 20 dibagi 2. 10, berarti R-nya adalah 10 cm. Jadi kita cari volume sama dengan V dikali R kuadrat dikali T. V-nya kita gunakan 3,14 karena R-nya bukan kelipatan 7. Berarti V-nya 3,14 dikali 10 dikali 10 dikali 30. Ini ada ini, berarti 10 saja, bukan pakai 3 di sini. 3,14 dikali 10 dikali 10 dikali 30. 10 kali 10 100. 100 dikali 314 menjadi 314 dikali 30. 314 dikali 30 sama dengan 9420. Jadi volume silinder atau tabung tersebut adalah 9420 cm kubik. Dengan diketahui diameternya 20 cm dan tingginya 30 cm, maka volume silinder atau tabung adalah, maka diameternya adalah 20, maka jari-jarinya setengah dari diameter. Diameter 20 bagi 2, 10. Jadi volume sama dengan VR kuadrat kali T. 3,14 dikali 10 dikali 10 dikali 30. 10 dikali 10, 100. 100 dikali 3,14 jadi 314. 314 dikali 30, 9420. Jadi volume silinder tersebut adalah 9420 cm kubik. Dari contoh 1 dan contoh 2 bisa dipahami ya adik-adik ya. Untuk lebih jelasnya nanti kita bahas untuk di soal latihan. Kita lanjut untuk pembahasan soal latihan, yaitu soal asik mencoba di halaman 172. Terdiri dari 9 buah soal, yaitu soal yang pertama, hitunglah. Soalnya asik mencoba yang pertama ada 4 buah soal, diketahui 4 buah gambar tabung atau buah silinder. Soal 1 dan 2 digunakan V-nya 22/7, sedangkan soal yang ketiga dan keempat gunakan V-nya 3,14. Soal yang pertama jari-jarinya 7, tingginya 19. Soal yang kedua diameternya 14, tingginya 21. Soal yang ketiga jari-jarinya 10, tingginya 18. Sedangkan soal yang keempat diameternya 20, tingginya 15. Sedangkan soal asik mencoba
yang bagian yang kedua, yaitu terdiri dari 5 buah soal cerita tentang tabung ataupun silinder, menentukan volume tabung maupun tingginya nanti. Oke, sebelum kita lanjut ke pembahasan soal-soalnya, yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu, dibantu juga dengan like dan share-nya juga. Kalau sudah, terima kasih. Langsung saja kita ke pembahasan soal yang pertama. Lihat soal yang pertama. Ketahui jari-jarinya yaitu 7 cm. Gigi tabung adalah 19 cm. Yang ditanyakan adalah volume tabung. Volume sama dengan V dikali R dikali R dikali T. V dikali R kuadrat dikali T boleh juga. Ini saya buat saja keduanya 2 kali. V dikali R dikali R dikali T. V-nya kita lihat. Jarinya adalah 7, berarti kita gunakan V-nya 22/7. Berarti volume sama dengan 22/7 dikali 7 dikali 7 dikali 19. 7 dikali 7 habis 1. 22 dikali 7 154. 154 dikali 19 sama dengan 2926 cm kubik. Ketahui dari soal nomor 1, volume jari-jarinya adalah 7 cm, gigi tabungnya adalah 19 cm, yang ditanyakan adalah volume tabung. Jadi volume sama dengan V dikali R dikali R dikali T. 22/7 kali 7 dikali 7 dikali 19. 7 bagi 7 habis sama-sama 1. Berarti 22 kali 7 154 dikali 19 2926 cm kubik. Jadi volume tabung tersebut di soal nomor 1 adalah 2926 cm kubik. Kita lanjut untuk pembahasan soal yang kedua. Soal yang kedua. Kita lihat dari soal yang kedua, diketahui diameternya adalah 14 cm. Berarti jari-jarinya adalah setengah dari diameter, yaitu 14 bagi 2, 7 cm. Lalu tinggi tabung adalah 21 cm. Yang ditanyakan adalah volume tabung. Volume sama dengan 22/7 V dikali R dikali R dikali T. Lihat jarinya adalah 7, berarti V-nya 22/7. 22/7 dikali 7 dikali 7 dikali 21. 7 dengan 7 habis, berarti 1. Di 22 kali 7 154 dikali 21 cm. 154 cm kuadrat dikali 21 cm. 22 kali 7 154 dikali 21 cm. 154 dikali 21 sama dengan 3234 cm kubik. Ketahui dari soal nomor 2, diameternya adalah 14 cm, maka jari-jari adalah setengah dari diameter, yaitu 7 cm. Gigi tabung 21 cm. Yang ditanyakan adalah volume. Volume sama dengan V dikali R dikali R dikali T. 22/7 dikali 7 dikali 7 dikali 21. 7 dengan 7 habis. 22 kali 7 154 cm kuadrat kali 21 cm sama dengan 3234 cm kubik. Jadi dari soal nomor 2, volumenya adalah 3234 cm kubik. Bisa dipahami adik-adik ya untuk soal nomor 1 dan nomor 2.
yang diketahui jari-jarinya adalah 7. Kalau yang kedua diameternya 14, jari-jarinya juga 7. Yang membedakannya hanya tinggi. Yang nomor 1 tingginya 19, nomor 2 tingginya 21. Kita lanjut untuk pembahasan soal yang ketiga dan keempat menggunakan V-nya 3,14. Kita lihat soal yang ketiga. Jari-jarinya adalah 10 cm. Tingginya adalah 18 cm. Ditanyakan adalah volume tabung. Maka volume sama dengan V dikali R dikali R dikali E. V-nya yaitu 3,14. Karena jari-jarinya adalah 10, berarti kita gunakan 3,14. 3,14 dikali 10 cm dikali 10 cm dikali 18. 10 dikali 10, 100. 100 dikali 3,14 menjadi 314. 314 dikali 18 sama dengan 5.652 cm kubik. Jadi dari soal nomor 3, ketahui jari-jarinya adalah 10 cm, di tabungnya adalah 18 cm. Maka volume tabungnya berapa? Volume sama dengan V dikali R dikali R dikali T. V-nya adalah 3,14 dikali 10 cm dikali 10 cm dikali 18 cm. 10 dikali 10, 100. 100 dikali 3,14 menjadi 314. 314 dikali 18 sama dengan 5.652 cm kubik. Jadi volume tabung dari soal nomor 3 adalah 5.652. Jari-jarinya adalah 10, tingginya adalah 18 cm. Kita lanjut untuk soal yang keempat. Soal yang keempat, ketahui kita lihat dari gambar, diameternya adalah 20 cm. Lalu jari-jarinya adalah setengah dari diameter 20 bagi 2, 10. Jadi jari-jarinya adalah 10 cm. Tingginya adalah 15 cm. Dan ditanyakan adalah volume tabung. Sama dengan soal nomor 3 tadi, berarti kita gunakan V-nya 3,14. Volume sama dengan V dikali R dikali R dikali E. V-nya 3,14 dikali 10 dikali 10 dikali 15. 3,14 kali 10 kali 10, 100. 100 dikali 3,14 menjadi 314 dikali 15. 314 cm kuadrat dikali 15 cm. 314 dikali 15 sama dengan 4.710 cm kubik. 314 cm kuadrat dikali 15 cm sama dengan 4.710 cm kubik. Jadi di soal nomor 4, diameternya adalah 20, jari-jarinya adalah 10, di tabungnya adalah 15. Maka volume sama dengan V dikali R dikali R dikali E. 3,14 dikali 10 dikali 10 dikali 15. 314 dikali 10, 31,4 dikali 10, 314 dikali 15 sama dengan 4.710 cm kubik. Jadi volume tabung dari soal nomor 5 adalah 4.710 cm kubik. Bisa dipahami adik-adik ya untuk pembahasan soal asing mencoba mengenai volume tabung dari soal nomor 1, 2, 3, dan 4. Kalau ada yang masih diragu, silakan tonton lagi video kita dari awal
Tetapi kalau ada yang perlu ditanyakan, silakan tuliskan pertanyaan adik-adik di kolom komentar di bawah tentunya. Kita lanjut untuk pembahasan soal asik mencoba yang kedua, yaitu soal cerita tentang tabung ataupun silinder. Kita lanjut soal yang pertama. Keliling alas sebuah tabung adalah 44 cm. Jika tinggi tabung 30 cm, tentukan volumenya. Arti di sini keliling alas yang diketahui. Kita buat dulu yang diketahui. Yang pertama, keliling alasnya adalah 44 cm. Tinggi tabung adalah 30 cm. Yang ditanyakan adalah volume tabung. Apa sih volume tabungnya? Dengan diketahui keliling alasnya adalah 44, tingginya adalah 30. Dari keliling ini yang perlu diketahui adalah jari-jari. Dari keliling bisa kita cari jari-jari. Keliling alas sama dengan 2 kali V dikali R atau 2 VR rumusnya. Atau VD. Boleh juga kalau boleh diketahui diameter. Berarti yang kita cari jari berarti kita menggunakan rumus 2 VR. Keliling alasnya adalah 44 kali 44 cm sama dengan 2 kali V-nya. Kita masukkan 22/7. Boleh juga adik-adik gunakan 3,14. Boleh juga. 44 cm dikali 2 dikali 22/7 dikali R. 44 cm sama dengan 2 dikali 22. 44/7. Jadi R sama dengan pindah ruas, berarti sini kali, pindah ke sini jadi bagi. R sama dengan 44 dibagi 44/7. Kita ingat dari sebelumnya bagian pecahan. Kalau ada tanda bagi berubah menjadi tanda kali dan 44/7-nya kita balik menjadi 7/44. Berarti R sama dengan 44 kali 7/44. 44 dengan 44 habis. Kita bagi sama-sama hasilnya 1. Berarti 1 dikali 7. Berarti 7 cm. Jadi R-nya adalah 7 cm. Keliling alas sama dengan 2 dikali V dikali R. Kita masukkan nilainya. Keliling alasnya 44 cm sama dengan 2 dikali 22/7 dikali R. 44 cm sama dengan 44/7 dikali R. 44 berarti yang R sama dengan 44 dibagi 44/7, berarti sini bagi kali, berarti pindah ruas menjadi bagi. 44 dibagi 44/7 sama dengan 44 dikali 7/44. Bagi berubah jadi tanda kali dan pecahannya kita balikan jadi 7/44. 44 habis. 1 kali 7 berarti 7 cm. Dapatkan jari-jarinya baru kita cari volume. Volume sama dengan V dikali R dikali R dikali T. V-nya adalah 22 karena jari-jarinya adalah 7, berarti kita masukkan V-nya 22/7. 22/7 dikali 7 dikali 7 dikali 30. 7 dengan 7 habis, berarti ini 1 1. Berarti 22 kali 7 150. 154 dikali 30 sama dengan 1620 cm kubik. Setelah dapatkan jari-jarinya adalah 7, maka volume sama dengan V dikali R dikali R dikali T. 22/7 dikali 7 dikali 7 dikali 30. 7 dengan 7 habis, berarti 22 kali 7 154. 154 dikali 30 1620 cm kubik. Jadi volumenya tabung tersebut adalah 4620 cm kubik. Jadi dipahami adik-adik ya. Untuk soal nomor 1 kita cari dulu jari-jarinya, setelah itu baru kita tentukan volumenya. Volumenya yaitu 4620 cm kubik. Kita lanjut untuk pembahasan soal yang kedua.
Lanjut untuk pembahasan soal yang kedua. Sebuah tabung dengan tinggi 14 cm. Volumenya adalah 2156 cm kubik. Tentukanlah diameter dan keliling alas tabung. Buat dulu yang diketahui dari soal. Tinggi tabung adalah, ini sedikit kesalahan nih, 14 di sini. Tinggi tabung di sini 14. Nanti tinggi tabungnya adalah 14 cm. Volumenya adalah 2156 cm kubik. Ditanyakan adalah diameter dan keliling alas tabung. Apa sih diameter dan keliling alas tabung? Jika diketahui tingginya adalah 14, volumenya adalah 2156. Kita cari dulu volume. Kita nanti diketahui di volumenya, kita cari dulu jari-jarinya. Setelah dapatkan jari-jari, baru kita cari diameter, baru kita cari nanti keliling alasnya. Volume sama dengan V dikali R dikali R dikali T. Kita masukkan volumenya 2156 sama dengan 22/7 dikali R kuadrat dikali 14. 2156 sama dengan 22 kali 14. 14 dibagi 7, 2. 2 dikali 22, 44 dikali R kuadrat. 2156 cm kubik sama dengan 7 dengan 14. Kita bagi 14 bagi 7, 2. 2 kali 22, 44 dikali R kuadrat. Jadi 2156 kita bagi 44 cm kuadrat sama dengan 2156 dibagi 44. Oke, di sini kali pindah ruas menjadi bagi. 2156 dibagi 44. 2156 kita bagi 44 sama dengan 49. Jadi R kuadrat sama dengan 49. R kuadrat adalah 49, berarti R sama dengan akar dari 49. Akar dari 49 yaitu 7. Jadi R-nya adalah 7 cm. Diketahui tingginya adalah 14, volumenya adalah 2156. Maka kita masukkan ke rumus volume sama dengan V dikali R dikali R dikali T. Maka kita cari R-nya berapa. 2156 sama dengan 22/7 dikali R kuadrat dikali 14. 2156 sama dengan 14 bagi 7, 2. 2 kali 22, 44 dikali R kuadrat. R kuadrat sama dengan 2156 dibagi 44. R kuadrat sama dengan 49. R sama dengan akar 49. R sama dengan 7. Setelah dapatkan jari-jarinya 7, maka diameternya sama dengan 2 kali jari-jari. Jadi 2 meter, diameter sama dengan 2 kali R. Jadi sama dengan 2 dikali 7 cm. Jadi 2 dikali 7, 14 cm. Jadi diameter sama dengan 2 dikali R. Sama dengan 2 dikali 7 cm. Sama dengan 14 cm. Setelah dapatkan diameternya, maka kita cari lagi keliling alas. Keliling alas sama dengan V kali D. Atau bisa kita juga gunakan juga rumus menggunakan jari-jari 2 VR. Nah, kita gunakan aja rumus karena diameter ini sudah diketahui, maka kita gunakan V dikali D. 22/7 dikali 14. 14 dibagi 7, 2. 2 kali 22, 44. Jadi keliling alas sama dengan V dikali D. Boleh juga dia digunakan rumus 2 kali V dikali R. Sama saja. Jadi 2 kali 22/7 kali 7. 7 bagi 7 habis. 1 berarti 2 kali 22.
24 juga hasilnya. Boleh juga digunakan keliling alas menggunakan V dikali D. 22 per 7 kali 14 cm. 14 bagi 7, 2. 2 kali 22, 44 cm. Jadi, diameter tabung adalah 14 cm. Dan keliling alasnya adalah 44 cm. Bisa dipahami adik-adik ya untuk pembahasan soal yang kedua. Lanjut untuk pembahasan soal yang ketiga. Soal yang ketiga. Volume sebuah tabung adalah 693 cm kubik. Jika diameter tabung 7 cm. Tentulah tinggi tabung ini. Yang ditanyakan adalah tinggi. Buat dulu yang diketahui dari soal, volumenya adalah 693 cm kubik. Diameternya adalah 7 cm. Tentulah tinggi tabung tersebut atau tinggi tabung ini. Maka volume kita gunakan rumus luas lingkaran menggunakan rumus diameter yaitu 1/4 V D kuadrat atau 1/4 kali V dikali D dikali D dikali tinggi. Di volumenya kita masukkan nilai volumenya 693 sama dengan 1/4 dikali 22 per 7 dikali 7 dikali 7 kali D karena yang ditanya. Di 7 dengan 7 habis 1 berarti 22 dikali 7 154 dibagi 4 berarti kita kalikan 693 22 7 habis 22 dikali 7 154 berarti 693 cm sama dengan 77 per 4 nih mungkin dulu sedikit 177 per 100 sedikit kesalahan saya cek dulu ya. Ini per 4 22 100 2 kali 7 sama seperti itu saja. Oke, setelah kita perbaiki sedikit pembahasan soal yang nomor 3, volumenya adalah 693, meternya adalah 7, tinggi tabungnya adalah 1/4 V dikali D kali D kali T, 693, di 22, 77 habis, berarti 22 kali 7, 154 dan 1/4 sama kita bagi 2 saja, ini 22 bagi 2, 11 kali 7, 77 per 2. 693 sama dengan 77 per 2 kali T. 7 dengan 7 habis nih. Kedua dengan kita bagi sama bagi 2. 11 per 2 kali 7. 11 kali 7 77 per 2. 693 cm kubik sama dengan 77 per 2 dikali T. Di T sama dengan 693 dibagi 77 per 2. Dan pembagian pecahan ada tanda bagi, berubah menjadi tanda kali dan pecahnya kita balikan. Berarti T sama dengan 693 dikali 2 per 77. Berarti 693 kali 2. 693 dikali 2 sama dengan 1320
86 bagi 77. 1386 dibagi 77 sama dengan 18 cm. Jadi tinggi tabung dari soal nomor 3, volumenya 693, diameternya adalah 7 cm dan tingginya adalah 18 cm. Jadi tinggi tabung tersebut adalah 18 cm. Bisa dipahami ya adik-adik ya? Soal nomor 3. Kita lanjut untuk pembahasan soal terakhir, yaitu soal yang keempat dan soal kelima. Soal yang keempat. Ibu Lani memiliki 4 kaleng susu. Susu kaleng yang berbentuk tabung. Setiap kaleng susu memiliki panjang jari-jarinya alasnya adalah 4 cm dan tingginya 9 cm. Berapa volume susu yang dibeli oleh Ibu Lani? Berarti dia membeli kaleng susu. Berarti Ibu Lani memiliki 4 kaleng susu. Jari-jarinya adalah 4 cm dan tingginya adalah 9 cm. Yang ditanyakan adalah volume susu yang dibeli oleh Ibu Lani. Berarti volume sama dengan V. Nah, ada 4 berarti 4 dikali V dikali R dikali R dikali T. Jadi V-nya kita lihat jari-jarinya adalah 4. Berarti kita gunakan V-nya 3,14. Berarti 4 dikali 3,14 dikali 4 dikali 4 dikali 9. Jadi 4 dikali 3,14 12,56 dikali 4 16 dikali 9 cm kubik. Jadi 12,56 dikali 16 kali 9. 12,56 kali 16 kali 9 140. 12,56 dikali 144 sama dengan 1808,64 cm kubik. Ada 4 buah kaleng susu dimiliki oleh Ibu Lani, jari-jarinya adalah 4 cm. Tinggi tabungnya atau tinggi kaleng Ibu Lani adalah 9 cm. Maka yang ditanyakan volume susu yang dibeli oleh Ibu Lani. Volume sama dengan, nah ada 4 berarti kita kalikan 4. 4 dikali V dikali R dikali R dikali T dikali 3,14 dikali 4 dikali 4 dikali 9 dikali 3,14 14,56 dikali 4 16 dikali 9 12,56 dikali 16 kali 9 144. 12,56 kali 144 sama dengan 1808,64 cm kubik. Jadi volume susu dibeli oleh Ibu Lani adalah 1808,64 cm kubik. Bisa dipahami ya, ya untuk pembahasan soal yang keempat. Kita lanjut untuk pembahasan soal yang terakhir pada video pembelajaran kita kali ini, yaitu soal yang kelima. Sebuah drum minyak berbentuk tabung. Drum tersebut memiliki diameter alas 50 cm. Jika tinggi drum 120 cm, berapa liter volume minyak di dalam drum tersebut? Berarti yang ditanyakan adalah volume. Kita masukkan yang diketahui dari soal dulu. Diameternya adalah 50 cm. Tingginya adalah 120 cm. Ditanyakan adalah volume minyak dalam drum. Volume bisa kita cari karena diameter, maka kita gunakan rumus V-nya 1/4 V D kuadrat dikali atau 1/4 dikali V dikali D kali D dikali T. Volume sama dengan 1/4 dikali V dikali D dikali D dikali T. Di 1/4 dikali V-nya karena diameternya 50, berarti kita gunakan kelipatan 7, berarti kita gunakan V-nya 3,1. 1/4 dikali 3,14 dikali 50 dikali 50 dikali 120. 1/4 dikali 3,1 50 kali 50
2.500 cm kuadrat dikali 120. 1/4 dikali 3,14. 1.500 dikali 120. 300.000 cm kubik. Jadi 1/4 dikali 3,14 dikali 300.000 cm kubik. Jadi 3,14 dikali 300.000. 942.000 bagi 235.500. 3,14 kita kalikan 300.000. 4 94.200. 94.200 bagi 4 yaitu 235.500. 3,14 dikali 300.000 dapat 942.000. 942.000 dibagi 4 dapatkan 235.500 cm kubik. Jadi volume dengan diketahui diameternya adalah 50, tingginya adalah 120, maka volume sama dengan 1/4 V dikali D dikali D dikali T. 1/4 dikali 3,14 dikali 50 cm dikali 50 cm dikali 120 cm. 1/4 dikali 3,14 dikali 2.500 cm kuadrat dikali 120 cm. 1/4 dikali 3,14 dikali 300.000 cm kubik. 300.000 dikali 3,14. 942.000 dibagi 4. 235.500 cm kubik. Kita jadikan ke liter. Jadi kita bagi senti ke liter, berarti naiknya 1, kita bagi 1000. Menjadi 235.000 dibagi 500 dibagi 1000. Jadi kita geser aja pemain sebanyak 3 kali 1, 2, 3. Jadi 235,5 liter. Jadi volume minyak di dalam drum tersebut adalah 235,5 liter atau 235.500 cm kubik. Cm kita rubah ke liter. Liter sama dengan desimeter. Senti ke desi naiknya 1. Karena dia volume berarti kita karena pakai 3 kita bagi 1000. Di 235.500 dibagi 1000 sama dengan 235,5 liter. Demikian dulu pembahasan soal-soal kita, yaitu soal asik mencoba di halaman 172 di buku Senang Belajar Matematika, yaitu sekaligus pembahasan soal-soal tentang volume tabung maupun silinder. Mudah-mudahan video kita kali ini bermanfaat, bisa terus membantu proses belajar adik-adik tentunya, hingga adik-adik semakin semangat dan berprestasi tentunya. Dukung terus channel pendidikan kita ini supaya bisa terus berkembang, bisa terus mendampingi proses belajar adik-adik tentunya dengan cara like, comment, share, dan subscribe-nya juga. Dan jangan lupa juga diajak teman adik-adik yang lain yang belum tahu tentang channel pendidikan kita ini supaya bisa kita belajar bersama-sama tentunya. Sampai berjumpa di video kita selanjutnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam matematika mudah.